Justin nih. Oh iya, Pace. Sebagai best DJ. Hip selamat. hop R&B, selamat ya. Thank you. Perlombaan apa tuh, Cek? 17-an, bukan? Ada acara apa, Award nih. Paranoia Paranoia Award. Oh. Keren. Jadi dapat juara 1 untuk DJ R&B Hip Hop of the Year. Thank you. Selamat, Pace. Bangga sekali kita. Selama ini walaupun dia ngisi acara sunatan, acara lahiran. Memang saking eksisnya kan. Ada yang mau lahiran waterbird dia full party kan. Luar biasa. Bikin acara yang DJ apa aja. Luar biasa. Oke, ini sudah ada brokoli di sini. Gesti mau bikin jus katanya ya? Karena temanya itu kan brokoli. Brokoli itu banyak manfaat dan faedahnya ya. Kalau dilihat dari sini kan bentuknya brokoli banget ya. Iya, memang brokoli itu. Iya, karena ini brokoli. Iya. Saya kira brokoli. Ada sejarah soal brokoli ya. Katanya Om Roy, brokoli itu dulu Ini ketika itu George Bush yang Senior. senior, Presiden George Bush yang Iya. senior ya? Itu dipaksa tiap pagi sama ibunya makan ini. Makan Makan brokoli. Sampai dia bosan sekali. Ketika dia jadi presiden Amerika, peraturan pertama Air Force One dilarang ada masakan brokoli. di Air Force One. Iya, Air Force One nggak boleh ada masakan brokoli. Kemudian karena dia larang itu, seluruh petani brokoli mengirim bertonton ke Istana. ke istana White House. Oh, bentuk protesnya. Dikirimin brokoli ke istana. Jadi benar, brokoli itu ternyata bisa Banyak manfaatnya ya. manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya dapat mencegah kanker. Para peneliti menemukan bahwa kandungan yang terdapat pada sayuran hijau termasuk brokoli tidak hanya mencegah kanker, tapi juga bisa membantu menyembuhkannya. Wow. Jadi kandungan yang ada di brokoli ini bisa mencegah perkembangan sel kanker. Para peneliti dari Texas A&M Health Science Center menyimpulkan bahwa brokoli muda itu bisa menjadi cara untuk mencegah bahkan menyembuhkan kanker usus dan kanker prostat. Prostat. Oke, brokoli ya. Tahu nggak Regas suka sejarahnya brokoli dari mana? Dari mana? Ini awalnya dari pekerja-pekerja berat ya, kuli-kuli gitu. Jadi waktu itu kuli-kuli lagi Ngobrol. lagi jalan ngobrol gitu, tiba-tiba ada orang lewat kan, dia kan daripada diem-diem aja ditegor sama orang, bro kuli gitu. Jadinya. Oke. Sejarah yang aneh ya, tapi ya sudah lah ya. Nah, Berapa brokoli brokoli? juga bisa membantu membersihkan nikotin dalam tubuh. Wah, buat perokok Memang nih, dampak yang terdapat pada nikotin ketika melakukan kebiasaan merokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nikotin merupakan zat aktif aditif pada tembakau yang bisa meningkatkan tekanan darah dan berbagai resiko akan terjadinya kerusakan paru-paru dan jantung dalam tubuh. Oh, Om Roy termasuk yang suka dengan brokoli. Sangat suka. Oh, suka ya brokoli itu. Brokoli itu salah satu sayuran yang menurut enak apa? Gurih, enak, ya. manis lagi kan? Iya, jadi orang yang kebiasaan merokok itu biasanya efek nikotinnya akan Nikotinnya, berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun seseorang sudah berhenti melakukan kebiasaan merokok. Jadi brokoli Untuk itu membantu bagus mengatasinya bisa menggunakan brokoli ini. Masukin ke Kandungan Digini vitamin C, ntar ada orang yang datang, brokoli. vitamin C dan B5 yang terdapat pada brokoli bisa mengurangi kandungan nikotin yang terdapat dalam tubuh. Kenapa bisa? Karena dia memperbaiki dan juga melengkapi asupan nutrisi dalam tubuh yang berkurang akibat kebiasaan merokok. Jadi kayak mendetoks lah, membersihkan ya efek-efek negatif dari nikotin Ya, tersebut. biasanya kalau kita mengkonsumsi brokoli kan direbus ya Om ya, direbus atau mungkin ditumis, Oh, iya. atau mungkin dibikin apa kayak apa namanya tuh makanan Cina tuh, Di steam. seafood gitulah. Ya, Ya kan? barengan sama seafood. Sama seafood. Nah, ternyata juga bisa diaplikasikan dengan cara lain. Di jus. Di jus. Lah, makanya Belum presiden. pernah sih saya nyobain jus brokoli. Saya juga belum. Ini ada kompilasi ekspresi bayi yang sedang memakan brokoli. Katanya kan anak susah banget disuruh makan sayuran. Iya. Nah, kalau ini ada bayi-bayi yang makan brokoli, coba kita lihat. Gak enak kayaknya. enak. Dikeluarin. Yummy, John. Yummy. You like broccoli? Brokoli. Lucu banget. Susah nelennya susah. Aduh, rebusnya kurang banyak. Ayo, rebusnya kurang lama kali. Mesti dihalusin dulu kali. Ibu, halusin dulu, Bu. Udah belum ada giginya begitu. Ready? Brokoli. There you Nah, go. kayak doyan. Kecilnya Andre ya. Kayak kecilan Andre. Cakep banget dia.
Yeah, but it's good for you. It's broccoli. Lucu banget, lucu banget. It's looking good, buddy. Kan kecilannya Andre. Iya, saya dulu kecil gitu. Masa sih? Kok gedenya mirip, nah maksudnya mirip-mirip bule Kecilnya banget. bule sih. Biasanya Ya, bule. Bro tahu banget. Gedenya Iya. pale ya. Kalau misalnya ada yang juga bertanya, bagaimana sih cara untuk mencuci brokoli yang baik dan benar? Tips yang paling benar adalah cara paling mudah dan efektif untuk basmi habis ulat adalah merendam brokoli dengan air garam. Garam, oke. Jadi mencucinya tuh dengan ditambahkan sedikit air garam, sedikit garam. Gitu. Nih, seperti itu. Jadi memang jangan lupa untuk motong dulu nih brokoli sebelum direndam nih. Saya sudah potong-potong bongolnya tuh. Bongolnya tuh dipisahkan. Kenapa harus pakai air garam supaya apa? Ini biar ulatnya itu akan pingsan. Jadi ketika kita masak ulatnya itu hidup lagi. Oh, iya memang kadang-kadang di brokoli itu suka ada ulatnya, Om. Jadi nih, jadi kalau pakai air yang mengandung garam, kalau misalnya ada ulat pada brokoli tersebut, dia akan mengapung, gitu. Pingsan dia ya? Pingsan dia dan pingsan menjadi enteng kali ya. Jadi lebih rileks lah si ulatnya. Ini ternyata brokolinya bagus, tidak ada ulat di sini, tidak ada yang mengapung. Oke. Seperti itu cara yang paling efektif untuk menghilangkan si ulat tersebut. Kenapa seperti itu? Hal ini disebabkan karena derajat kepekatan air garam itu memang lebih tinggi dari cairan dalam tubuh ulat. Nah, hal tersebut yang membuat si ulat itu pada terapung dan mati. Dan juga jadi cukup untuk merendam brokoli selama 5-10 menit. Setelah itu cuci bersih brokoli dengan air yang mengalir. Itu caranya. Aduh. Oke. Andai kan ada jin ya di sini. Oh, maksud kamu kenapa, Bu? Harus Aku biasanya sering meminta permintaan pada jin brokoli. tenang, saya panggilkan dulu sebentar ya. Ada di situ. Om Roy, Om Roy jangan kaget ya. Di sini kita ada jin brokoli yang akan membantu. Brokoli. Brokoli. Wah, ada jin brokoli dong. Jin brokoli udah datang. Serem ya. Selamat datang Jin. Apa kabar Jin brokoli? Ada yang bisa dibantu? Ada. Aku takut. Nah, dia nggak gigit. Ini brokoli kan jadi Ini namanya Jin Bro. Jin brokoli. Ini sahabat saya, dia ingin memasak brokoli. Oke. Tolong dikasih tahu kira-kira caranya yang benar seperti apa. Oke, Tolong oke, matanya bisa. ke Esti karena dia yang minta Ini kasih dong, tahu. lihatnya sini dong. Brokoli. Caranya jangan pernah memotong batangnya. Nih, Oke, ikut ya. kok, masih ikut batangnya. Soalnya zat anti Lihat sini dong, Jin. Kan saya ngomongnya ke saya. Kan saya yang mau masak, Jin. Lihat sini dong. Soalnya apa Jin? zat antioksidan tertinggi pada brokoli justru terletak pada bagian Tangkainya. Makanya jangan dipotong nih, jangan dihilangin. Bongolnya aja nih. Ya. Terus habis itu? Jika memotong brokoli dalam ukuran yang lebih kecil, pastikan tangkainya jangan hilang. Jangan sampai hilang. Oh Oke, gitu, Jin brokoli. Nih, berarti bener ya saya motongnya ya? betul. Terima kasih Jin brokoli. Jin brokoli idolaku. Nah, kayaknya tangannya katanya kayaknya kotor ya. Ya, masa sih? Coba. Saya akan mengabulkan permintaanmu. Kasih apa dia? Apa? Supaya tangan nggak kotor. Kasih dia air lap. Saya mau kain lap. Saya mau kain lap. Luar biasa. Jin brokoli idolaku. Om Roy mau minta apa mungkin bisa. duit. Ini apa? Duit aja. Kalau ini Jin brokoli nggak bisa. Bisa brokoli. Jin brokoli bisa kok. Harus Coba. bisa. Oke, sekarang selain mencuci dan juga tadi bagaimana memotong brokoli yang benar, Jin mungkin bisa kasih tahu kalau misalnya kita mau membuat salad. Jika ingin membuat salad atau mengkonsumsi brokoli Secara yang mentah ya? ya, sahabat pagi bisa mencampurkan perasan jeruk lemon atau garam dan minyak zaitun. Hal ini dapat mengurangi rasa pahit. Oh, minyak zaitun aku udah punya nih. Tapi Dan lemon membuatnya aku lebih segar sih. Jadinya lemon lebih aku segar. nggak punya. Lemon nggak punya dia. Zaitun aku punya. Akan kabulkan permintaanmu. Mana? Wow.
Kenapa sih mesti pakai lemon dan juga itu minyak zaitun? Biar apa? Mengurangi rasa pahit. Rasa pahit. Dan membuatnya lebih segar. Aduh, sebentar. Bukan parfum itu. Bukan, ini hati aku lagi pahit. Oh, bisa banget ya. Biar Oke. lebih segar. Tuh, aku langsung segar. Ya, terus Esti mau nanya apa lagi? Terus katanya kan tadi Bang Andre nanyain soal bikin jus brokoli. Jadi yang harus disiapkan apa aja? Brokoli segar. Saya sudah cuci brokolinya, sudah ada segar. Brokoli segar. Mm-mm. Terus wortel ukuran sedang. Oh, wortel juga, iya, wortel dicampur ukuran aja. sedang sudah saya siapkan. Terus apa lagi? Buah apel hijau ada Apel juga. hijau ada, apel hijau ada. Kalau nggak ada mau saya ini biar ada gitu. Oh, udah. Apel hijau ada, piring sajinya udah habis tapi ya terlalu penuh ini. Penuhan, tapi ya nggak apa-apa lah kali ya. Mungkin kelihatannya dia butuh piring. Oke. Butuh piring? Iya, betul. Akan kukabulkan permintaanmu. Wow. Kok bukan piring? Oh, salah. Salah. Niatnya mungkin positif itu kali. Mesti wall ya. Coba. Oke, lagi ya. Akan kukabulkan permintaanmu. Ini apa sih? Jin, Brokoli terima kasih sudah banyak membantu ya. Mungkin Jin lagi sibuk kan? Ya, lumayan. Banyak job kerjaan yang kemana-mana, lain ya. di mana-mana. Banyak job. Oke. Makasih Om Oke, ya. Jin. Sama-sama makasih. Oke. Brokoli. Udah hilang ya. Hebat sekali ya. Jadi buat apa jus brokoli nggak semuanya pakai brokoli doang, Om Andre. Oh, Om Roy. macam-macam. Jadi pakai dikasih apel juga, dikasih Wortel. juga. Jadi nggak pure semuanya. Semua di jus ya. Semuanya di jus. Saya Mungkin pikir kalau ada- brokolinya doang. Jadi bahannya biar agak mudah hancur, mungkin memang harus diiris kecil-kecil. Kasih air ya. Nah, brokolinya di mana? Ini brokolinya. Oh, dicampur juga di situ. Dicampur juga di situ. Cuma dikit. Dikit berarti brokolinya ya. Brokolinya kasih air sedikit ya. Lebih tahuan Om Roy daripada lu. Iya, biasa. Namanya juga. Dikit doang airnya. Bener gitu loh, Pak. Saya pernah pengalaman ya. Itu air mentah, air matang. Air matang nih, masih anget banget tuh. Oke. Jadi memang ngobrol aja. Bagus, Mama. Gitu ya. Ya. Apa kurang encer? Terlalu kental kali? Masa sih? Coba sebentar ya. Saya tuangkan dulu ya. Wah. Wah, bagus banget. Oh, iya. Kok kayak yang tadi ya? Agak lain ya. Tadi agak merah ya. Enggak, itu perasaan saja. Sama kok. Ini kayak yang tadi. Enggak Iya, kok, kayak- sama kok. Tuh, iya, iya. sama, kurang lebih sama. Itu ya, udah jadi. Cobain dong. Kebetulan saya lebih suka yang langsung gitu, yang makan langsung. Mungkin Esti sendiri yang bisa cobain. Coba Esti sendiri coba. Saya yang ini Fresh aja ya? ya, yang fresh aja ya. Yang barusan tadi ya. Oke. Kok enggak ini aja deh kayaknya. Airnya kurang banyak tadi Iya. tuh harusnya. Coba. Saya coba ya untuk membuktikannya. Rasanya tuh Enak banget. enak. Ada yang lain nggak? Ada yang lain lagi? Enak banget. Enak banget tuh. Gimana rasanya? Pokoknya banyak. Gua pernah nyobain ramuannya 3 kali gua di UGD. 3 hari gua di UGD. Enggak kayak ini enak. Jadi memang kalau misalnya pengen lebih agak asamnya lagi apa aja ya Mungkin kasih gula dikit. Kasih gula boleh atau Kasih. madu. Kayaknya enak kok. madu. Kayak jus banget dia kayak sehat lah. Oke lah. Oi banget. Oke, Om Roy, sekarang lagi kesibukan apa? Selain ngurus cucu dan juga ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Masih syuting beberapa. Oh, Om Roy film masih lain. jalan syuting? Masih, kemudian ada
Baru stripping tapi masih nunggu baru promo. Centini sama Dewi Persik. Terus kemudian kalau di rumah ngelukis aja gitu. Lukis. Keren. Om Roy udah pernah main film layar lebar lagi belum sih? Udah, Terakhir- beberapa udah main. Kangen gak sih Om? Beda gak sih sama zaman dulu sama sekarang? Agak lain, sekarang alatnya kecil-kecil. Oh, Alatnya cuma kecil-kecil, lampunya kecil-kecil. Dulu kan besar-besar. iya. Pakai suara gitu kan, sekarang semuanya kecil. Luar Lebih biasa. praktis ya. Sangat praktis sekarang hari ini. Dan hasilnya juga gambarnya lebih digital ya. Iya. Lebih tajam gitu loh. Tapi kadang-kadang kangen juga sama yang analog ya. Iya. Ada suara gitu tuh yang film itu kan seru tuh. Film zaman dulu banyak Oke, ya. Om Roy, terima kasih Terima banyak ya Om kasih Roy. Om Terima Roy kasih. sudah hadir Terima pagi-pagi. Sudah nyobain Ramon Esti walaupun Iya. cuma ngeliat doang. Kok ada yang nyobain sih? Aku doang nyobain. Enak Nanti kok, dong. enak kok, Nanti. enak kok. Nanti aku bikin lagi ya. Gimana kalau sekarang aja? Gak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah, ya, nggak usah. Sih. Salam buat tante, anak-anak, Terima kasih. cucu-cucu semua di rumah. Semoga Semua sehat selalu. sehat. Terima kasih. Om Roy juga Terima kasih. sehat selalu. Oke, buat sahabat pagi jangan lupa saksikan terus ya pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi hanya di Net TV. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semangat! Bye, semangat.